dari KKSM Jemaat Adong akan memulakan kebaktian sebentar lagi. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, sebentar lagi kami akan memulakan kebaktian. Bimbing kami Tuhan untuk dapat memuji dan memuliakan namamu serta mempelajari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tunduk dan berdoa. Bapa, sebentar tadi kami telah memberikan persembahan. Bapa, berkatilah persembahan ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom anak-anak, apa kabar? Sekarang tiba masa untuk kita mendengar cerita Alkitab. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di syurga, terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu, sehingga pada saat ini kami masih dapat bersama dalam kelas sekolah minggu online. Pada saat ini,
Tibalah masanya untuk kami mendengar cerita dari Alkitab-Mu yang suci. Berkati hati dan telinga kami ketika mendengar firman Tuhan, agar kami dapat memahami firman yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan mendengar cerita Alkitab yang diambil daripada Kejadian pasal 31 ayat 1 hingga 55 yang bertajuk Yakub lari meninggalkan Laban. 20 tahun telah berlalu sejak Yakub meninggalkan rumah dan keluarganya. 20 tahun dia bekerja untuk pamannya Laban. Pada saat ini, Yakub telah memiliki 10 putra dan setidaknya 1 putri. Setelah Yusuf lahir, Yakub meminta Laban untuk mengizinkannya kembali ke Kanaan. Tetapi Laban telah memohon pada Yakub untuk tetap tinggal. Tolong tetap tinggal. Laban memohon. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberkatiku karena engkau. Jadi, Yakub setuju untuk tinggal. Dan Laban telah setuju untuk membayar Yakub untuk pekerjaannya. Semua domba atau kambing yang bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berwarna gelap akan menjadi milik Yakub. Sejak saat itu, banyak hewan telah ditambahkan ke kawanan Yakub. Yakub sekarang menjadi orang kaya. Anak-anak Laban tidak senang dengan hal ini, dan Yakub tahu bahwa mereka menganggap bahwa ternaknya seharusnya menjadi milik mereka. Yakub juga tahu bahwa sikap Laban terhadapnya tidak seperti dulu lagi. Jadi, ketika Tuhan memberitahu Yakub, Yakub, kembalilah ke tanah leluhurmu. Yakub tahu sudah waktunya untuk pergi. Tanpa berpamitan pada Laban, dia mengumpulkan istri-istrinya, anak-anaknya, dan ternaknya untuk berangkat ke Kanaan. Setelah 3 hari, Laban menyadari bahwa Yakub telah pergi. Laban mulai mengejarnya, dan 7 hari kemudian Laban menyusul Yakub. Malam itu, Tuhan berbicara kepada Laban. Hati-hati, jangan katakan apapun kepada Yakub, baik atau buruk. Keesokan harinya, Yakub memperhatikan Laban dan anak buahnya. Yakub mengerutkan keningnya dengan khawatir saat Laban dan anak buahnya semakin mendekat. Dia tahu bahwa Laban tidak akan senang dengannya. Hei Yakub, kenapa engkau kabur tanpa memberitahuku? Seru Laban. Engkau bahkan tidak mengizinkanku mencium cucuku dan putriku. Engkau tahu aku berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tapi tadi malam Tuhan menyuruhku untuk tidak mengatakan apapun padamu, baik atau buruk. Yakub menjawab, Aku pergi tanpa memberitahumu karena kupikir engkau mungkin mencoba mengambil istri dan anak-anakku. Paman Laban, Yakub melanjutkan, aku telah menjadi pekerja yang setia untukmu selama 20 tahun. Selama waktu itu aku dengan teliti merawat hewanmu. Aku tidak mengeluh tentang pekerjaanku apakah itu dalam keadaan panas terik atau sangat dingin. Aku bekerja 14 tahun untuk membayar hutangku kepadamu untuk putrimu. Dan 6 tahun terakhir ini, aku telah bekerja untuk mendapatkan hewan-hewanku. Selama waktu itu engkau mengubah gajiku 10 kali. Tapi Tuhan bersamaku. Engkau mungkin akan mengirimku pergi dengan tangan kosong. Tapi Tuhan tahu betapa kerasnya aku bekerja untukmu. Dan itulah sebabnya dia berbicara denganmu tadi malam. Yakub, di satu sisi semua yang kau miliki adalah dariku. Laban berbicara dengan pedas. Ini adalah putriku dan cucuku. Hewan-hewan yang kau miliki berasal dari kawanan ternakku. Tetapi tidak tepat bagiku untuk menahan putri-putriku dan anak-anak mereka. Suara Laban lebih ramah sekarang. Oke, mari kita buat kesepakatan damai. Dia menawarkan. Yakub setuju.
Jadi, kedua keluarga mengumpulkan beberapa batu dan membuatnya menjadi tumpukan besar. Nah, batu-batu ini akan menjadi saksi di antara kita, Kata Laban. Aku tidak akan melewati tumpukan batu ini untuk berniat jahat padamu, dan engkau tidak akan melewatinya untuk berniat jahat padaku. Yakub mengulangi janji itu. Aku tidak akan berniat jahat padamu, dan engkau tidak akan berniat jahat juga kepadaku. Kemudian, kedua pria itu dan keluarga mereka makan bersama. Keesokan paginya, Laban mencium putri dan cucunya. Kemudian, Laban pulang, dan Yakub serta keluarganya melanjutkan perjalanan ke Kanaan. Selama bertahun-tahun, orang menyebut tempat itu Mispa, atau tempat berkat. Karena di sanalah Laban berkata kepada Yakub, Semoga Tuhan menjaga antara engkau dan aku ketika kita saling berjauhan. Mari kita berdoa bagi firman yang kita telah dengar pada hari ini. Bapa kami yang di surga, sekali lagi terima kasih atas cerita Alkitab yang kami dengar. Ajari kami Tuhan agar kami sentiasa taat kepadamu dan sabar atas semua ujian yang kami hadapi setiap hari. Seperti Yakub yang sabar atas semua ujiannya, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ayat hafalan Kejadian 28 ayat 15. Ingatlah, aku akan melindungi engkau dan menolongmu kemana saja engkau pergi, lalu akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Aku tidak akan meninggalkan engkau sehingga aku sudah janji melakukan segala sesuatu yang kujanjikan kepadamu. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami ingin Tuhan menyertai kami atau menyertai anak-anak kami, supaya anak-anak ini bertumbuh dengan dewasa atas penyertaan Tuhan, dan Tuhan yang menentukan anak-anak ini, supaya anak-anak ini bila dewasa akan memuliakan nama Tuhan dan memuji nama Tuhan. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, terima kasih atas penyertaan Tuhan, dan kami berdoa, amin.